Terima kasih pemirsa, kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Dari keenam saham-saham berbasis batubara yang kami sampaikan tadi sudah kita ulas, Anda lebih tertarik ke AADI, kemudian juga ada ITMG. Nah, kita sudah ulas untuk AADI, kita ke ITMG. Strateginya seperti apa untuk ITMG? Ya, untuk ITMG kita masih bisa untuk buy on weakness ya di area 25.000 atau 24.500 sampai dengan 25.000. Ini merupakan area bottom ya di saham ITMG, dan kita bisa manfaatkan untuk investor yang sangat tertarik nih untuk mengincar dividen di saham sektor batubara. Salah satunya memang ITMG yang memiliki peluang dividen tentu saja di atas 5% atau bahkan bisa sampai di atas 8%. Nanti kita tinggal menunggu berapa dari sisi rasio yang dibagikan dari laba bersih di saham ITMG. Tentu saja selalu akan menarik, kita nantikan saja sampai menjelang nanti di pertengahan tahun bagaimana pergerakan dari komoditas batubara, bagaimana pergerakan dari harga saham batubara, dan kita tempelkan potensial dividen yang bisa kita dapat gitu di pertengahan tahun ini. Tentu saja sangat menarik untuk ITMG untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan. Baik, untuk memanfaatkan momentum menjelang pembagian dividen, berarti untuk saat ini kalau berbicara mengenai emiten atau saham batubara, masih sentimennya adalah dividen belum ke komoditasnya ya? Betul Mbak Prisa, karena memang sedang fase yang downtrend ya saat ini. Baik, kita tinggalkan saham berbasis batubara, kita ke rekomendasi saham pilihan pemirsa. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar kami rangkum dari Mas Raden, founder Warkop Saham. Di antaranya ada BRMS yang direkomendasikan dengan level-level yang bisa menjadi perhatian pemirsa di 4010 sebagai support, kemudian di target 500, kemudian MDKA di support 1750, target di 2000, Raja support di 3850 dengan target di 4400, dan MTK di 600 dengan target 780. Kita ke ada dua tampaknya yang merupakan emiten emas ya, ada BRMS dan juga MDKA. Setelah emas lagi-lagi balik ke rekor tertinggi karena mungkin permintaan safe haven cukup signifikan di tengah ketidakpastian perang tarif lah, kemudian geopolitik dan lain sebagainya. Kita ke BRMS terlebih dahulu. Ya, untuk saham BRMS, selain daripada yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa memang saat ini sedang terdongkrak ya hal positif terkait dengan harga komoditas emas. Selain itu memang secara teknikalnya BRMS memang sudah mengalami penurunan cukup lama ya, dan baru hari kemarin ya mengalami breakout yang kalau kita lihat ada gap juga yang terjadi, open gap up ya waktu di hari kemarin. Ini menandakan betapa kuatnya untuk saham BRMS. Jadi saya merekomendasikan pembelian di hari ini di harga 430-an, atau bahkan kalau pagi ini sudah ada menguat sedikit, tetap menurut saya tetap bisa kita lakukan cicil pembelian terus, karena target penguatan BRMS saya targetkan itu bisa sampai di level 500 untuk beberapa waktu ke depan. Walaupun sekarang komoditas emasnya sudah mulai overbought ya di posisi saat ini, namun saya meyakini masih cukup bisa stabil gitu di harga atas untuk komoditas emasnya. Begitupun nanti akan terpengaruh ke BRMS-nya. Saya targetkan 500 dengan level stop loss saat ini BRMS di level 410 ya. Baik, sudah 6 hari berturut-turut, kalau hari ini masih ditutup positif berarti sudah 6 hari berturut-turut mengalami penguatan untuk BRMS. Tadi Anda katakan ada gap up, apakah tidak ada risiko akan mengisi terlebih dahulu gap yang terjadi tersebut? Ya, dari kriteria gap yang terbentuk ya di saham BRMS, saya pikir tidak dalam waktu dekat ya untuk tertutupnya. Jadi saya masih memiliki keyakinan ya level support 410 ini menjadi bottom yang cukup kuat ya untuk BRMS, selain karena daripada akumulasi yang kemarin juga cukup besar. Nah, tentu saja antara loss ya minus 5% yang saya targetkan di 410 berbanding dengan potensial profit di 16% di target harga 500 tadi, ini tentunya memiliki risk reward yang cukup menarik. 16% potensial targetnya berbanding dengan loss minus 5%. Jadi saya pikir ini potensi yang bisa tetap kita pertimbangkan, Mbak Brisa. Baik, 47,62 miliar kisaran dari net foreign buy asing selama 1 pekan terakhir di BRMS. Kalau MDKA? Untuk MDKA kita targetkan pembelian ya di harga hari ini di 1810 dengan target penguatan di harga 2000. Ini juga untuk beberapa waktu ke depan target ini, mengingat MDKA juga dalam 1 bulan terakhir ini baru ya berhasil breakout dari harga dalam 1 bulan terakhir ini. Kalau kita lihat secara pola teknikal pun cukup menarik ya. Kalau investor sangat mencermati dari sisi pergerakan harga sahamnya, justru
area-area sekarang ini adalah baru area-area pembelian ya. Jadi target 2000 dengan potensial upside-nya 10% dan berbanding dengan level stop loss yang saya tentukan di 1750 itu 10% berbanding 3% antara profit dan juga loss-nya. Baik, jadi posisi-posisi saat ini di 1815 dengan penguatan tipis 0,28% masih posisi untuk buy ya? Ya, masih bisa akumulasi pembelian. Baik, itu dia untuk dua saham berbasis emas. Kita ke Raja. Ya, di saham Raja kita targetkan pembelian di 3.930 ya dengan target penguatan di posisi titik mendekati all time high-nya itu di 4.400 dan level stop loss-nya di 3.850. Ini juga tidak lepas dari pergerakan kondisi grafiknya yang saat ini memang masih kecenderungan uptrend ya. Dominasi akumulasi pembelian masih tidak terjadi, masih belum terlihat adanya tanda-tanda penjualan sehingga saya melihat masih punya peluang menguat sampai dengan 12% ya, kurang lebih itu di area 4.400. Kalau kita lihat dari chart yang ada di layar RTI begitu ya, pola apa sih yang sedang terbentuk cukup apa ya, cukup solid kenaikannya dan membentuk tangga yang cukup cantik begitu. Tanggapan dari Mas Raden seperti apa? Ya, memang kalau dari sisi pola teknikal sebelumnya memang kita lihat sempat terjadi penurunan ya di beberapa hari yang lalu ya, sempat investor juga merubah komposisi antara saham Raja ataupun saham yang baru IPO berkaitan dengan Raja yaitu adalah Ratu sama-sama mengalami koreksi. Nah, namun di seminggu terakhir ini mulai ada penguatan, mulai ada akumulasi ini. Kalau dilihat dari polanya memang ini tanda-tanda buyernya masih cukup kuat sehingga potensial naiknya saat ini masih memiliki kecenderungan lebih besar ketimbang potensial untuk penurunannya. Potensi naiknya masih lebih besar dari potensi penurunan meskipun satu pekan terakhir sudah dilanda net sale 31,67 miliar. Anda tidak melihat bahwa untuk saat ini ada peluang koreksi terlebih dahulu? Ya, saya pikir kalau di saham Raja kekuatan domestik masih lebbi dominan ya ketimbang Dibandingkan asing. asing. Oke, itu dia untuk Raja pemirsa. Berarti di posisi 3.900 saat ini, 3.900-an adalah masih level untuk entry ya. Karena tadi Anda katakan entry di 3930, stop loss-nya di 3850. Ya, betul Mbak Prisa. Terakhir EMTK. Nah, untuk MTEK ya, MTK ini salah satu sektor ya, salah satu emiten yang cukup menarik ya. Kita merekomendasikan bahkan sampai target 780 dari harga sekarang 640, artinya memiliki potensial upside sampai dengan 22%. Ini tidak terlepas dari memang akan adanya aksi korporasi ya yang mendatang yang akan mungkin bisa mendongkrak harga saham MTEK ini sendiri. Selain karena memang MTEK penurunannya sudah sangat tajam sekali dalam 2 tahun terakhir ini dan saat ini harga di bawah, berikut juga terdapat aksi korporasi anak usahanya atau ya anak usaha dari MTEK yang ingin IPO seperti Superbank. Jadi ini akan mendongkrak kenaikan harga saham MTEK menurut saya sampai dengan harga 780 dengan level stop loss saat ini di 600. Oke, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan. Sudah disampaikan ada 4 pemirsa, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita ke update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa sejauh ini tampaknya masih bergerak di teritori positif dengan kenaikan tipis 0,1% saja. Indeks harga saham gabungan 0,13% di 6.796 atau naik sekitar 8 poin. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat 0,22% di 16.289. Berdasarkan sektor yang menjadi penopang, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa. Di antaranya ada sektor teknologi yang masih mendominasi, melanjutkan penguatan kemarin naik 6%, kemudian juga ada properti di sana, dan finance masih menjadi sektor dengan pelemahan paling signifikan atau penahan dari laju indeks harga saham gabungan. WIFI menguat 4,35%, data 5%, brand 2,61%, film, NCKL, PACK, CBDK, KPIG, dan Inco. 9 saham gainers based on value. Losersnya masih banking seperti Bank Mandiri, kemudian dari komoditas ada Antam, AMMN, Telkom, Buka, Daas, Mil, dan juga GoTo. Mas Raden, ada tanggapan sedikit mengenai pembukaan perdagangan di akhir pekan? Ya, tentu saja hal ini yang sudah terjadi ya dari hari Kamis kemarin. Tentu saja saya melihat di posisi market kita atau IHSG masih memiliki kecenderungan besar untuk mengalami koreksi kembali. Kita tahu bahwa dari pekan lalu itu sudah mulai ada technical rebound dan sudah mulai terhenti dari hari Rabu dan Kamis kemarin. Jadi ini merupakan lanjutan ya
tren penurunan yang sudah terjadi dari semenjak beberapa bulan lalu. Jadi saya pikir penguatan yang terjadi di pekan ini ya, bahkan dari pekan kemarin itu hanya sebatas technical rebound saja. Jadi saya tetap menyarankan untuk investor tetap berhati-hati dan memanfaatkan momen untuk jangka waktu pendek terlebih dahulu. Mas Raden, terima kasih untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa dimanapun berada. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sukses selalu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Prisa. Itu dia pemirsa perbincangan kali ini. Lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda.